Setelah menggulingkan Kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 M, Kekhalifahan Abbasiyah berkuasa sebagai salah satu dinasti terbesar di dunia, dan akan terus berkembang selama lebih dari 5 abad. Mereka dikenal dengan dominasi militer, pembangunan besar-besaran, perkembangan pesat ilmu pengetahuan, dan invasi teknologi. Di bawah kepemimpinan Abbasiyah, Kekhalifahan memasuki fase baru. Sekarang, tidak seperti Umayyah yang berfokus ke barat yaitu Afrika Utara, Mediterania, dan Eropa Selatan, mereka mengambil sebagian besar tradisi pemerintahan Persia, Sasanian, dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan. Mereka memulai pengambil alihan dengan memenangkan pertempuran Sungai Zab dari Umayyah, dan terus menjaga kemenangan dengan mengalahkan Tiongkok di pertempuran Talas, memperluas kendali ke Afrika Utara, mengalahkan Kekaisaran Bizantium berkali-kali. Pada masa kejayaannya, Kekhalifahan Abbasiyah membentang dari bagian barat daya Asia hingga Afrika Utara, dan sebagian dari semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal modern. Jika dilihat dari peta sekarang, mereka menguasai mulai dari Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman di Timur Tengah. Mereka juga menguasai Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sebagian Mauritania di Afrika Utara. Sebagian di Asia Tengah dan Selatan, seperti Iran, Turkmenistan, dan yang lainnya, sebagian Kaukasus, seperti Azerbaijan, dan juga sebagian semenanjung Iberia. Selama awal pemerintahan, Abbasiyah meningkatkan prestise dan kekuasaan kekaisarannya, mempromosikan perdagangan, industri, seni, dan ilmu pengetahuan. Mereka dikenal sebagai puncak peradaban Islam dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Penerjemahan besar-besaran yang mereka lakukan terhadap karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India menjadi tali penyambung perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia, memberikan akses terhadap warisan ilmu, dan menjadi salah satu yang bertanggung jawab dalam perkembangan bidang filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, Kekhalifahan Abbasiyah diingat sebagai, setelah runtuhnya dinasti Umayyah, konflik internal dan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat membuka jalan bagi dinasti Abbasiyah untuk mengambil alih kepemimpinan. Berbagai masalah yang muncul selama pemerintahan Bani Umayyah, termasuk ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, menjadi pendorong utama untuk perubahan kepemimpinan. Revolusi kepemimpinan Abbasiyah memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok Syiah dan orang Persia di Khorasan. Alasan utama dukungan ini adalah janji yang diusung oleh dinasti Abbasiyah untuk mengembalikan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang dianggap sebagai standar keadilan dalam pemerintahan Islam. Dukungan ini menjadi elemen kunci dalam konsolidasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selain itu, pemilihan nama Abbasiyah yang memiliki pengaruh dan status tinggi di suku Quraisy, keputusan ini tidak hanya memberikan legitimasi sejarah, tetapi juga menghubungkan dinasti Abbasiyah secara langsung dengan keturunan Nabi dan menciptakan nilai-nilai yang mendalam terkait dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan baru dan membentuk identitas yang layak untuk dihormati. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan Islam dibandingkan dengan Bani Umayyah, karena mereka berasal dari cabang Bani Hashim yang memiliki garis keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Menurut pandangan mereka, Bani Umayyah merebut kekhalifahan secara paksa melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka melakukan gerakan dengan melancarkan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah percaya bahwa kekuasaan Bani Umayyah didapat secara tidak sah, dan mereka berkomitmen untuk mengembalikan keadilan dan ketertiban dalam kepemimpinan Islam. Pemberontakan ini menjadi langkah besar dalam sejarah politik dan kekhalifahan Islam dan menghasilkan perubahan dinasti yang cukup baik selama 508 tahun, dengan melanjutkan periode kekuasaan Bani Umayyah sebelumnya. Setelah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah,
Pada masa pemerintahannya, Abu al-Abbas contohnya ketika dia mengeluarkan dekret kepada gubernurnya yang memerintahkan penghapusan tokoh-tokoh Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang baru terbentuk ini tidak hanya memegang kekuasaan di tingkat nasional, melainkan juga menunjukkan sifat internasional dalam pemerintahannya. Dinasti ini menyerap corak pemikiran dan peradaban dari berbagai budaya, seperti Persia, Romawi Timur, Mesir, dan lain-lain. Abu al-Abbas as-Saffah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah yang melambangkan kebesaran dan perkembangan Islam di dunia. Pusat pemerintahan as-Saffah awalnya berlokasi di Kufah, namun karena tokoh-tokoh Bani Abbasiyah tidak percaya kepada penduduk Kufah yang dianggap sebagai pendukung keluarga Abu Thalib, akhirnya pusat pemerintahannya dipindahkan dari Kufah ke Iraq. Selanjutnya, pusat pemerintahan berpindah ke Anbar. Keputusan ini mencerminkan strategi yang diambil oleh as-Saffah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menghadapi dinamika politik yang ada pada masa itu. Abu Abbas as-Saffah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menumpas sisa-sisa Bani Umayyah dan para pendukungnya. Upayanya melibatkan tindakan tegas dalam menekan pemberontakan yang dipimpin oleh komandan militer yang masih setia pada Bani Syam dan Al-Jazirah. Dalam kebijakan politiknya, Abu Abbas as-Saffah menekankan pendekatan inovatif dan inklusif untuk membangun dan memperkuat pemerintahan Abbasiyah. Beberapa aspek utama dari kebijakan tersebut mencakup, pertama kalinya dibentuk kementerian yang di dalamnya terlibat orang Yahudi, Kristen Nestorian, dan Persia yang akan diakomodir dalam pemerintahannya. Dalam memperkuat militernya, Abu Abbas as-Saffah menggabungkan dan mengkoordinasikan anggotanya yang termasuk non-Muslim dan non-Arab. Adanya pembangunan penerangan lampu jalan untuk kenyamanan dan keamanan, serta pembangunan rambu jalan yang menjadi penanda jarak setiap 1 mil yang dimulai dari Kufah. Dengan itu, kebijakan politik as-Saffah tidak hanya mencakup aspek administratif dan militer, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, berinovasi, dan terorganisir dengan baik. Abu Abbas as-Saffah memainkan peran krusial dalam membentuk peradaban Islam selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Keberhasilannya dalam membangun fondasi peradaban ini membuatnya dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Namun, ketika masa kekuasaannya berakhir, Abu Abbas mengalami sakit yang akhirnya membawanya ke pintu kematian. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia menyerahkan tongkat kekuasaannya kepada saudaranya. Dengan demikian, kepemimpinan dinasti Abbasiyah berlanjut ke tangan saudaranya dan meneruskan warisan serta tonggak sejarah yang telah dibangun oleh Abu Abbas as-Saffah. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ada 3 kelompok yang dianggap sebagai potensi ancaman bagi dinasti Abbasiyah dan dirinya sendiri. Abdullah bin Ali, adik kandung Muhammad bin Ali, yang juga paman Abu Ja'far, menjabat sebagai panglima perang Bani Abbasiyah. Dikenal karena kegagahan dan keberaniannya, Abdullah bin Ali memiliki banyak pengikut dan ambisi besar untuk menjadi khalifah. Kepemimpinannya dan popularitasnya membuatnya dianggap sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas dinasti Abbasiyah. Maulana Idrisa al-Ansar menjadi pemimpin kedua yang diwaspadai. Meskipun ia dihormati karena keberaniannya dan kontribusinya, tetapi popularitas dan pengikut yang dimilikinya dapat menjadi sumber potensi ancaman terhadap kekuasaan Khalifah Abu Ja'far. Gerakan mereka yang membawa nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW membuat mereka mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Khalifah mewaspadai kelompok ini karena potensi dukungan besar yang dapat mereka terima dalam upaya mempertahankan atau menggulingkan pemerintahan Abbasiyah. Pada masanya, Al-Mansur menghadapi tantangan berat dari berbagai pihak, termasuk Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, Al-Mansur mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani lawan-lawannya. Tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya secara bertahap mulai dieliminasi. Di antara langkah-langkah tersebut, termasuk pembunuhan pamannya sendiri, Asad Lasyam, dan Yahya bin Abdullah. Keduanya sebelumnya ditunjuk sebagai gubernur di wilayah Syria dan Mesir oleh khalifah sebelumnya. Namun, karena mereka tidak bersedia membayat Al-Mansur, keduanya dibunuh. Al-Mansur menugaskan Abu Muslim al-Khurasani untuk melaksanakan tugas ini.
Tindakan Al-Mansur ini dapat dipahami sebagai upayanya untuk memastikan kestabilan kekhalifahan dan juga supremasi keluarga Abbasiyah dengan menegaskan kedaulatan mereka atas khilafah. Pada masanya, Al-Mansur dalam upaya untuk memperkokoh dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri, pemilihan lokasi dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon, menandakan kebijakan Al-Mansur untuk meletakkan pusat pemerintahan dinasti di tengah-tengah masyarakat Persia. Pada masa pemerintahannya, Al-Mansur melakukan berbagai upaya untuk mengkonsolidasi dan menata pemerintahannya. Beberapa inisiatif di bidang pemerintahan meliputi pendirian lembaga-lembaga penting seperti lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang administrasi, dia menciptakan tradisi baru dengan menunjuk wazir sebagai koordinator dari berbagai kementerian, walaupun belum sepenuhnya terstruktur. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi wazir pertama, menunjukkan kebijakan inklusif Al-Mansur dalam memilih pejabat pemerintahan. Al-Mansur juga memperkenalkan berbagai lembaga baru, seperti lembaga berusaha untuk merebut kembali daerah-daerah yang sebelumnya memerdekakan diri dari pemerintah pusat. Upayanya termasuk merebut benteng-benteng strategis di Asia. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat kendali pusat atas wilayah yang mungkin cenderung mandiri. Khalifah Al-Mansur juga memusatkan perhatiannya pada memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Ini melibatkan operasi militer untuk mengatasi potensi ancaman dari berbagai arah, termasuk mendekati Selat Bosporus dan menghadapi pasukan Turki Khazar di Kaukasus. Al-Mansur juga menjalankan kebijakan perdamaian dengan Kekaisaran Bizantium, yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin V, dan Bizantium membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah sebagai langkah menjaga stabilitas di wilayah perbatasan. Menguatkannya sebagai pemimpin yang sangat disegani dan memancarkan daya tarik harismanya yang luar biasa. Kota-kota besar tunduk di bawah kekuasaannya dan dengan tegas menyatakan kesetiaan mereka. Seluruh wilayah Islam kecuali Andalusia yang saat itu dikuasai oleh dinasti Umayyah II yang dipimpin oleh. Selain meraih pencapaian besar di ranah politik, masa pemerintahan Al-Mansur juga menciptakan tonggak awal dalam penulisan hadis-hadis Rasulullah SAW, pengumpulan khazanah Islam, dan pembentukan standar acuan pemikiran Islam di bidang fikih dan tafsir. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap merebaknya pemahaman-pemahaman baru yang dianggap sesat oleh khalifah dan dianggap sebagai ancaman terhadap keautentikan ajaran agama. Al-Mansur dihadapkan dengan tantangan dari sekte-sekte yang muncul selama masa pemerintahannya, termasuk sekte Rawandiyah yang mengadopsi paham reinkarnasi. Meskipun Al-Mansur berhasil menumpas sekte ini, namun keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya mencegah munculnya pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada masa ini, terjadi kemajuan pesat dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, bahasaan-bahasaan penting, seperti bahasa Arab, sejarah dan kehidupan bangsa-bangsa, mulai diorganisir dan dibukukan. Sebelumnya, para imam dan ulama biasanya menyampaikan ilmu berdasarkan hafalan yang mereka miliki, dan merujuk pada mushaf-mushaf yang belum terstruktur. Munculnya gairah luar biasa dari para ulama pada masa pemerintahan Al-Mansur memunculkan pertanyaan seputar apakah dorongan tersebut berasal dari Khalifah Al-Mansur atau justru merupakan bentuk perlawanan dari dalam istana sendiri. Beberapa pandangan seperti yang diutarakan oleh Bale menyatakan bahwa istana Khalifah Abbasiyah pada masa itu menjadi sumber kekacauan pemahaman agama Islam. Al-Mansur memilih para pejabat non-Arab untuk mengisi berbagai posisi penting dalam pemerintahan, yang sebagian di antaranya menganut paham anti-Arab atau syu'ubiyah. Hal ini menyebabkan gerakan yang pada awalnya dimulai dengan pengertian bahwa tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa non-Arab, namun segera berubah menjadi paham anti-Arab yang merendahkan, bahkan menjelek-jelekan suku Quraisy secara keseluruhan. Gerakan ini juga membawa dampak negatif seperti penyebaran virus kaum zindik, pemikir sesat, ateisme dan permisivisme, keserbabolehan. Oleh karena itu, peranan istana dalam menentukan arah pemikiran dan pemahaman Islam pada masa itu sangat kompleks dan kontroversial. Dengan melihat peningkatan aktivitas para ulama dalam mendokumentasikan ajaran agama pada masa pemerintahan Al-Mansur, dapat diperkirakan bahwa ini mungkin merupakan bentuk perlawanan terhadap penguasa dan aparaturnya, dan beberapa ulama memang dibuat diam oleh pemerintahan untuk menjaga kestabilan kebijakan negara.
Lokasi pemakamannya tidak diketahui dengan pasti karena ia dimakamkan di salah satu dari ratusan nisan yang telah digali untuk menyembunyikan jenazahnya dari orang-orang Umayyah yang masih mempertahankan keberlanjutan dinasti sebelumnya. Menurut Imam As-Suyuti, Al-Mahdi, putra Al-Mansur, tumbuh dengan belajar akhlak mulia Islam dan intens berinteraksi serta berguru dengan para ulama. Karakternya sangat baik, dan ketika dewasa, Al-Mansur menunjuknya sebagai gubernur untuk memimpin wilayah Tabaristan dan sekitarnya. Al-Mahdi secara umum dapat dianggap melanjutkan capaian-capaian pemerintahan ayahnya. Namun, menurut beberapa catatan sejarawan, Al-Mahdi dikenal lebih bijak dalam mengelola pemerintahan. Tindakan awalnya sebagai khalifah, yaitu membebaskan semua tahanan dan tawanan yang dipenjarakan oleh Al-Mansur, menunjukkan kebijakan amnesti umum. Penting untuk dicatat bahwa amnesti tidak berlaku bagi mereka yang terbukti menumpahkan darah, terlibat dalam korupsi, atau memiliki sengketa yang belum diselesaikan. Tindakan ini mencerminkan pendekatan Al-Mahdi yang lebih lunak dalam menangani masalah sosial dan politik. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi, terjadi sejumlah pembangunan infrastruktur yang signifikan. Renovasi terhadap Masjidil Haram, yang merupakan pusat keagamaan penting bagi umat Islam, menjadi salah satu proyek pembangunan utama. Selain itu, dilakukan pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah Irak dengan Hijaz, memperkuat konektivitas antar daerah dalam kekhalifahan. Tidak hanya infrastruktur religius, Al-Mahdi juga memberikan perhatian khusus pada sektor industri, terutama dalam pengembangan pembuatan kertas. Pada masa ini, mesin pembuatan kertas mengalami inovasi yang cukup baik, menciptakan kertas yang lebih kuat dan memungkinkan produksi dalam skala masif. Keberhasilan ini memberikan dasar material yang kuat dan mendukung kemajuan zaman keemasan Islam. Abu Muhammad, Musa bin Al-Mahdi Al-Hadi, lahir di Rai pada tahun 764 Masehi. Dia merupakan khalifah Bani Abbasiyah yang menggantikan ayahnya, Al-Mahdi. Al-Hadi, sebagai putra sulung Al-Mahdi, meneruskan sikap terbuka ayahnya terhadap rakyatnya, dan mengizinkan orang awam untuk mengunjunginya di Istana Baghdad, untuk berbicara dengannya. Dia dianggap sebagai penguasa yang selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan meneruskan gerakan progresif dari para pendahulunya. Meskipun masa pemerintahan singkat, Al-Hadi dihadapkan dengan sejumlah konflik militer yang membutuhkan penanganan. Pemberontakan yang dipimpin oleh Husain bin Ali bin Hasan, pecah ketika Husain menyatakan dirinya sebagai khalifah di Madinah. Al-Hadi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dan membunuh Husain beserta banyak pendukungnya, sementara saudaranya melarikan diri ke Maroko dan mendirikan negara Idrisi. Selain itu, Al-Hadi juga harus menghadapi pemberontakan Kharijit dan serbuan dari Bizantium. Meskipun demikian, pasukan Abbasiyah berhasil merebut beberapa daerah dari Bizantium. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan ilmu pengetahuan yang signifikan dimulai dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan seperti Bait al-Hikmah, serta terbentuknya berbagai mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan, menjadi bukti dari kebebasan berpikir pada masa itu. Dinasti Abbasiyah mencapai popularitas puncaknya. Harun al-Rashid menggunakan kekayaannya untuk kepentingan sosial, dengan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, serta memajukan bidang kedokteran dan farmasi. Dalam bidang pemerintahan, Harun al-Rashid juga mengambil langkah untuk merangkul banyak orang Persia ke dalam struktur pemerintahannya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa kebijakan ini terinspirasi oleh wazirnya, Bakuin. Namun secara lebih luas, kebijakan ini memiliki nilai politik yang kuat, mengingat bahwa Baghdad sendiri letaknya di wilayah Persia, dan banyak prajurit andalan dari Bani Abbas juga berasal dari latar belakang Persia. Selain Yahya bin Khalid, satu sosok lain yang mendapatkan porsi kekuasaan yang sangat besar dari Harun al-Rashid adalah ibunya. Jika pada masa pemerintahan Al-Hadi, Khaizuran dibatasi dalam urusan politiknya, namun di masa pemerintahan Harun al-Rashid, ia diberikan kebebasan untuk terlibat dalam urusan politik seperti pada masa pemerintahan Al-Mahdi. Baik Yahya maupun ibunya, Khaizuran, memiliki dampak positif yang signifikan bagi pemerintahan Harun al-Rashid. Di era kekuasaannya, Harun al-Rashid berhasil naik menjadi salah satu pemain utama dalam skema percaturan politik global. Untuk memastikan legitimasinya di dunia Islam, Harun membangun aliansi strategis dengan Charlemagne. Salah satu tujuannya adalah untuk membendung kekuatan dinasti Umayyah II di Andalusia. Dalam hal kemakmuran dan kemajuan peradaban, Kekaisaran Karolingongan sebenarnya bukanlah tandingan dinasti Abbasiyah.
Meskipun demikian, Harun al-Rashid melihat adanya keuntungan strategis dalam menjaga hubungan baik dengan Kekaisaran Karolingongan. Oleh karena itu, dia terus berusaha menjaga dan memperkuat hubungan ini. Bahkan, catatan Eropa menyebutkan bahwa Charlemagne pernah mendapat hadiah yang luar biasa dari seorang raja Persia bernama Aron. Hadiah tersebut meliputi kain-kain yang bagus, wewangian, dan bahkan gajah. Hubungan strategis antara dinasti Abbasiyah di timur dan Kekaisaran Karolingongan di barat pada masa Harun al-Rashid memperlihatkan betapa pentingnya diplomasi dan aliansi dalam skema percaturan politik global pada zaman itu, dengan mengamankan wilayah mereka masing-masing dan mengendalikan kekuatan pesaing di luar wilayah, baik dinasti Abbasiyah maupun Kekaisaran Karolingongan dapat memperluas pengaruh mereka dan membentuk pondasi bagi perkembangan masa depan baik di dunia Islam maupun di Eropa. 10 tahun pertama pemerintahan Harun al-Rashid ditandai oleh pemberontakan dan kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah, terutama di wilayah perbatasan seperti Mesir, Suriah, dan Khurasan. Namun dengan kebijaksanaannya, Harun al-Rashid mampu mengatasi setiap permasalahan tersebut secara efektif. Setelah masa yang sulit tersebut berlalu, dinasti Abbasiyah mulai mencapai titik keseimbangan yang lebih stabil. Pemerintahannya menandai era keemasan bagi dinasti Abbasiyah, yang menjadi imperium terbesar di dunia pada masa itu. Namanya menjadi terkenal di kalangan para raja dan rakyat biasa. Kisah-kisah tentang kebijaksanaannya dan kemurahan hatinya terus dikenang oleh rakyat, seperti yang tergambar dalam kisah 1001 Malam yang hingga kini masih populer di seluruh dunia. Pemerintahan Harun al-Rashid dilanjutkan oleh anaknya setelah Al-Amin meninggal. Pemerintahannya dilanjutkan oleh saudaranya Al-Ma'mun, yang menggantikan Harun al-Rashid dan Al-Amin, dikenal sebagai seorang khalifah yang amat menghargai ilmu filsafat. Selama masa pemerintahannya, dia aktif melanjutkan kinerja Ar-Rashid dalam mendorong penerjemahan karya-karya asing. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, dia mempekerjakan penerjemah-penerjemah dari berbagai agama, termasuk Kristen yang ahli dalam bidangnya. Zaman keemasan Islam, menurut beberapa pendapat, berakhir yang keduanya dikenal sebagai penguasa. Dan serangan ini menjadi salah satu faktor yang menyumbang pada kemunduran kekuasaan Khilafah Abbasiyah. Dengan pembantaian yang kejam ini, kekuasaan Abbasiyah di Baghdad berakhir. Kota Baghdad sendiri dihancurkan menjadi puing-puing, seperti kota-kota lain yang dilewati oleh pasukan Mongol. Meskipun telah dihancurkan, Hulagu Khan mempertahankan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan pergerakannya ke Syria dan Mesir, tetapi juga menandai awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Baghdad, sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan ilmu pengetahuan, ikut lenyap dalam kepungan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Dalam sejarah peradaban Islam, periode awal pemerintahan Bani Abbasiyah memuncak sebagai zaman keemasan bagi peradaban Islam. Secara politis, khalifah memegang peranan yang sangat kuat, menjadi pusat kendali antara urusan politik dan agama. Masyarakat mencapai puncak kemakmurannya dengan berhasil membentuk landasan perkembangan pendidikan yang mempengaruhi pertumbuhan ilmu filsafat, agama, kedokteran, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Imam-imam mazhab hukum yang 4 hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama, memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Masing-masing memberikan kontribusi yang berharga dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam sesuai dengan konteks dan permasalahan yang dihadapi pada masanya. Tak hanya itu, adanya tokoh-tokoh intelektual seperti melahirkan berbagai pengetahuan yang tetap mempengaruhi dunia hingga kini. Dinasti Abbasiyah, terutama pada masa kejayaannya, melahirkan para intelektual Islam terkemuka yang memberikan kontribusi besar pada ilmu pengetahuan. Keberhasilan dinasti ini tak lepas dari stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi kerajaan. Pusat kekuasaannya berada di Baghdad, di mana pertanian dan sistem irigasi di Sungai Eufrat dan Tigris menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Perdagangan juga berkembang pesat, menjadi pilar utama kehidupan di Baghdad. Kemajuan dinasti Abbasiyah mencakup berbagai aspek, dan Bait al-Hikmah adalah bukti nyata kekayaan literasi dan ilmu pengetahuan yang merajai wilayah ini. Pusat ilmu pengetahuan dunia berada di tangan masyarakat Islam, dan warisannya masih dapat ditemui hingga saat ini.
Namun, dinasti Abbasiyah juga menghadapi tantangan internal dan eksternal yang signifikan, termasuk persaingan politik, pemberontakan, dan ancaman dari kekuatan asing seperti tentara Mongol. Pada akhirnya, penurunan kekuasaan politik dan kemunduran ekonomi menyebabkan keruntuhan dinasti ini. Meskipun demikian, warisan dinasti Abbasiyah tetap bertahan dalam sejarah sebagai periode penting yang membentuk peradaban Islam dan memberikan kontribusi abadi pada warisan budaya dan ilmu budaya dunia. Kisah-kisah kejayaan dan kejatuhan dinasti ini mengingatkan kita tentang dinamika kekuasaan dan perubahan yang terjadi dalam sejarah umat manusia.